Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Kartika Sari dengan akhiran NPM 082. Jadi di sini saya akan sedikit menceritakan tentang personal branding saya untuk memenuhi tugas mata kuliah PDKP, dan kebetulan saya berasal dari kelas B. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan sedikit menceritakan personal branding apa sih yang udah saya bangun. Nah, jadi selama 2 tahun belakangan ini saya tuh mencoba membangun personal branding sebagai seorang entrepreneur. Entrepreneurnya ini di bidang kuliner. Nah, mari kita flashback ke belakang. Apa sih yang membuat saya memilih untuk membangun personal branding ini? Nah, jadi saya itu kebetulan memiliki hobi masak-masak nih teman-teman. Jadi saya tuh suka masak-masak masakan Nusantara, atau saya juga suka baking, buat-buat kue gitu, manggang-manggang teman-teman. Jadi saya suka masakan apapun gitu. Nah, cenderung untuk makanannya juga yang aneh-aneh gitu teman-teman. Misalkan yang kayak masakan daerah yang belum tentu semua orang suka. Nah, saya tuh memberanikan untuk mencoba, karena saya tahu apabila kita belum mencoba, kita tuh nggak tahu rasanya gitu teman-teman. Nah, selain daripada itu, ayah saya ini teman-teman juga suka masak-masak. Akhirnya karena melihat ayah saya ini suka masak-masak, nah saya jadi suka ikutan masak nih teman-teman. Sementara kalau ibu saya itu lebih suka menikmati hasilnya gitu. Misalkan apa yang sudah saya masak, saya berikan kepada beliau gitu teman-teman. Nah, selain daripada hobi nih teman-teman, kebetulan keluarga saya itu memiliki usaha seperti warung gitu. Jadi orang tua saya ini berdagang bakso dan mie ayam. Nah, waktu kecil itu saya sempat melihat mereka itu emang benar-benar merintis gitu teman-teman. Dari ayah saya mendorong gerobak gitu berkeliling, dan ibu saya mangkal dengan gerobaknya juga di depan ruko-ruko gitu di pinggir jalan. Nah, saya melihat tuh kayak seperti asyik aja gitu teman-teman, kayak menghadapi pembeli gitu loh, membuatkan pesanan pembeli gitu. Nah, akhirnya saya memilih untuk ikut mencoba membuat bisnis juga gitu teman-teman. Nah, awal mulanya itu ketika saya sampai di Jogja, memang saya ini anaknya kan suka masak-masak nih teman-teman. Jadi saya itu nggak mau beli gitu, karena sebenarnya saya juga ada shock sedikit. Di Jogja ini ternyata makanannya manis-manis banget. Nah, kebetulan saya kan lidahnya udah lama di Sumatera nih teman-teman, jadi itu kurang cocok di lidah saya. Nah, akhirnya saya di kos itu memutuskan untuk masak aja daripada beli gitu teman-teman. Nah, kebetulan ketika saya ini masak-masak, saya itu kedatangan teman-teman saya nih. Akhirnya ya udah saya cobain aja ke mereka gitu. Nah, respon mereka ini cukup positif ya teman-teman. Mereka bilang masakan saya itu enak. Nah, akhirnya dari sanalah saya untuk mencoba menjual produk saya. Bukan produksi, lebih seperti saya menawarkan jasa saya, yaitu saya masak-masak gitu teman-teman. Lalu saya membuat pre-order gitu. Nah, awal mulanya ini belum langsung gitu teman-teman, saya menjajakan jualan dagangan saya tuh belum. Nah, ini tuh awal mulanya itu didorong oleh teman saya gitu, katanya seperti ini, masakan kamu enak, kenapa nggak dijual aja? Nah, gitu teman-teman. Akhirnya saya memberanikan untuk mencoba gitu, karena memang awalnya tuh saya sangat tidak percaya diri, karena saya tahu kayak banyak masakan di luar sana tuh yang lebih enak gitu teman-teman. Nah, setelah itu saya mencoba untuk membuat pre-order gitu, seperti nasi bakar, atau saya membuat masakan rumahan seperti ayam rendang, sambal ati ampela gitu teman-teman. Nah, responnya itu lumayan positif untuk saya, apalagi pembeli saya itu teman-teman kelas saya.
banyak dari mereka yang memberi masukan positif gitu teman-teman. Akhirnya dari sana itu saya mulai belajar lagi, dan kemudian saya itu kebetulan saat ini sering menitipkan dagangan saya di koperasi kampus teman-teman. Jadi saya itu menitip berbeda-beda ya teman-teman. Dulu itu saya pernah nitip mie goreng atau nasi uduk, kemudian ada nasi kuning, rice ball, seperti itu ganti-ganti ya teman-teman, nggak menentu. Akan tetapi di dunia entrepreneur ini emang banyak struggle-nya juga gitu. Saya harus explore gitu teman-teman, apalagi ketika menghadapi dagangan saya ini tidak habis gitu teman-teman. Itu kan memang salah satu permasalahan juga sebagai seorang entrepreneur. Jadi kita tuh harus berani rugi gitu teman-teman. Tapi jangan takut juga ya, karena apabila kita sudah melakukan yang terbaik, kita menyajikan kualitas dan rasanya juga enak gitu teman-teman, itu pasti akan laku gitu loh teman-teman. Jangan takut makanan tersebut itu tidak laku. Kita harus percaya diri gitu, karena kita telah melakukan yang terbaik gitu teman-teman. Jadi dalam melakukan bisnis kecil-kecilan saya ini bisa dibilang seperti kayak catering gitu lah teman-teman, karena saya juga menerima pesanan gitu. Jadi setelah mengetahui tantangan dari entrepreneur itu sendiri di bidang kuliner ini teman-teman, setelah saya berkecimpung kurang lebih 2 tahun ini, memang saya tidak cukup intens ya, karena saya juga sambil berkuliah. Jadi saya itu terkadang apabila sempat gitu, jadi saya akan membuka open PO gitu teman-teman. Memang banyak tantangannya teman-teman, seperti takut nggak laku, ataupun takut dagangan kita nggak habis, takut rasanya nggak enak gitu teman-teman. Nah hal itu tuh membuat saya tuh seperti tertantang gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk tetap melakukan bisnis kecil-kecilan ini di bidang kuliner ini teman-teman. Nah misalkan jika saya takut tidak laku atau sebagainya gitu, jadi saya itu membuatnya itu tidak dalam jumlah yang besar gitu teman-teman. Jadi saya buat sesuai dengan pesanan dari teman-teman atau orderan yang masuk gitu. Jadi saya juga tidak membuang-buang bahan dan tidak menyia-nyiakan waktu gitu. Akan tetapi memang walaupun dalam hal ini tuh kita harus ekstra, karena di bidang kuliner itu benar-benar capek ya teman-teman. Apalagi kalau saya ini menitip di koperasi itu setiap hari kita tuh harus bangun jam 3, harus mempersiapkan alat dan bahan, harus masak, kemudian kita packing lagi, kita bungkus-bungkusin gitu teman-teman. Itu luar biasa capeknya. Tapi saya menikmati hal itu. Saya merasa itu tuh passion saya gitu loh teman-teman. Walaupun memang capek gitu, tapi saya senang aja melakukan hal itu. Apalagi kalau kita tuh udah dapet pujian dari pembeli kita, dari pelanggan kita, itu tuh bener-bener bisa naikin mood banget gitu teman-teman. Karena saya suka apabila pelanggan saya ini merasa senang dengan apa yang telah saya usahakan gitu teman-teman. Nah berikut mungkin ada sedikit dokumentasi di mana saya berjualan gitu teman-teman, open PO atau saya menitip di koperasi kampus. Nah ini akan saya sajikan beberapa dokumentasi yang telah saya ambil dari beberapa kali kegiatan saya selama kurang lebih 2 tahun ini. Silahkan menonton teman-teman. Assalamualaikum hai teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu aku tuh open PO nasi bakar, dan ini udah selesai aku buat. Aku nggak videoin proses pembuatannya karena buru-buru, dan ini udah diambil sama beberapa temanku, sebagian nggak aku dokumentasi karena buru-buru.
Hari ini aku bikin nasi bakar dengan varian ayam suwir daun kemangi dan ayam suwir daun jeruk. Nah teman-teman, mungkin itu aja personal branding diri saya yang dapat saya ceritakan. Semoga dapat memberi manfaat bagi yang menonton. Semoga bisa menambah inspirasi kalian. Jangan pernah takut untuk mencoba dan semangat. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.